Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jadi hari ini Ibu akan membawakan materi sulaman berwarna Sasiko atau Creative Fabric. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Diah Ayu Sukmawardhani. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Diah. Oke, jadi sulaman berwarna Sasiko atau Creative Fabric ini merupakan salah satu mata pelajaran eksperimen tekstil dan desain hiasan. Adapun tujuan dan manfaat pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami pengertian sulaman Sasiko, lalu memahami jenis-jenis sulaman berwarna Sasiko itu apa saja, habis itu memahami teknik dasar sulaman yang digunakan pada sulaman Sasiko ini. Oke. Sulaman berwarna Sasiko. Dari judulnya aja udah kelihatan kalau sulaman berwarna Sasiko ini merupakan salah satu jenis sulaman berwarna. Kan sulaman itu ada macam-macam nih. Ada sulaman putih, sulaman berwarna, sulaman bayangan. Nah, dalam sulaman berwarna ini ada juga macam-macamnya. Ada sulaman fantasi, habis itu bebas, habis itu aplikasi. Nah, dan salah satu yang jarang diketahui oleh orang lain yaitu adalah sulaman berwarna Sasiko. Nah, sulaman Sasiko sendiri itu merupakan sulaman yang berasal dari negara Jepang. Sasiko sendiri itu berasal dari kata sasu yang berarti menusuk dan ko yang berarti kecil. Jadi, sulaman Sasiko itu merupakan teknik sulaman Jepang yang menggunakan teknik putus-putus atau tusukan kecil untuk memperkuat atau mempercantik kain. Nah, jadi fungsinya itu juga bisa menjadi fungsional dan juga bisa sebagai fungsi dekoratif seperti itu. Nah, selanjutnya ada perkembangan sulaman Sasiko. Perkembangan sulaman Sasiko ini bermulai pada zaman Edo, tahun 1603 sampai 1868. Nah, perkembangan sulaman pada zaman Edo ini itu berasal dari perdesaan Jepang Utara. Jadi pada zaman tersebut, Jepang itu sedang mengalami iklim yang bercuaca dingin, sehingga tanaman-tanaman seperti kapas itu sulit ditanam di cuaca dingin, yang membuat kalangan petani, nelayan itu sulit untuk mendapatkan bahan yang berbahan kapas untuk perlindungan dirinya. Nah, oleh sebab itu karena tekanan dari sekitar atau lingkungan, nah para nelayan dan petani itu menggunakan teknik menjahit atau belajar teknik menjahit untuk bertahan hidup. Salah satunya yaitu teknik boro. Nah, teknik boro itu merupakan teknik tambalan menyatukan potongan kain lain untuk memperpanjang usia pakaian. Jadi, pada zaman Edo itu kain perca atau kain sisa sekecil apapun itu, terutama kapas, itu sangat berharga. Lalu, penggunaannya atau pengaplikasiannya itu dengan cara ditambal. Lalu ditusuk menggunakan sulaman Sasiko tersebut. Nah, selanjutnya ada zaman yang kedua yaitu era Meiji pada tahun 1868 hingga 1912. Nah, Jepang itu mulai mengalami modernisasi pada masa era Meiji ini. Lalu industri tekstil itu mulai berkembang, kain juga mudah didapat, fungsi perbaikan tambalan atau teknik boro itu mulai menurun. Lalu Sasiko itu tetap ada, tapi di pedesaan sebagai warisan budaya. Selanjutnya ada era Taisho Showa, itu pada tahun 1912 hingga 1989. Nah, pada masa ini, Sasiko ini bukan hanya menjadi fungsional, namun beralih menjadi fungsi dekoratif. Nah, penggunaannya itu sehari-hari makin jarang digunakan. Nah, terus tapi untungnya pada
di Jepang itu masih diajarkan secara turun-menurun cara pembuatan sulaman sasiko tersebut. Selanjutnya ada zaman modern. Zaman modern dimulai pada tahun 1990 hingga sekarang. Nah, pada zaman modern ini sasiko bangkit kembali secara global atau secara mendunia. Nah, dianggap sebagai salah satu seni tekstil tradisional khas Jepang dan dihargai karena nilai estetikanya dan keberlanjutannya. Nah, sasiko ini cocok sekali digabung dengan desain kontemporer dalam fashion yang ramah lingkungan atau berkelanjutan tersebut, atau yang biasa kita kenal dengan fashion yang upcycle seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya, tusuk dasar sulaman sasiko. Apa sih yang digunakan dalam tusuk dasar yang digunakan dalam sulaman sasiko itu? Tusuk yang digunakan itu merupakan tusuk jelujur. Tusuk jelujur itu mungkin buat kalian yang suka bersulam itu sudah nggak asing tusuk jelujur itu seperti apa. Jadi tusuk jelujur itu tusuk yang paling sederhana dan paling simple dalam pengaplikasiannya. Jadi tusukan jelujur itu cara pengaplikasiannya kita tusukkan dari bagian buruk ke atas, lalu kita tusukkan lagi ke bawah dan seterusnya. Seperti gambar yang tertera. Selanjutnya, ada jenis sulaman sasiko. Oke, menarik ini. Jadi jenis sulaman sasiko itu ada dua, yaitu sasiko moyozashi dan sasiko hitomezashi. Jadi, sasiko moyozashi ini atau biasa sering disebut dengan sasiko yang berbentuk geometris karena polanya geometris dan hasil jahitannya yang rapi serta konsisten atau tetap. Nah, tusukannya itu juga sangat khas karena pola-polanya itu yang berulang. Seperti itu. Namun, sasiko hitomezashi ini biasa disebut dengan sulaman sasiko yang bebas karena jahitannya yang sama sekali tidak sama dengan jahitan jelujur. Jadi, lebih bebas dan tidak terikat seperti itu. Selanjutnya ada motif sulaman sasiko. Nah, motif sulaman sasiko ini sebenarnya ada banyak. Namun, yang Ibu cantumkan ini hanya beberapa karena ini yang paling terkenal di Jepang, makanya Ibu menyantumkan 6 motif sulaman sasiko ini. Nah, yang pertama itu ada hisi atau tusuk wajik atau berlian. Nah, hisi ini merupakan pola sederhana yang berbentuk seperti wajik atau belah ketupat atau berlian. Nah, yang digunakan sebagai pola dasar busana kombinasi. Biasanya dibuat seperti itu. Lalu selanjutnya ada seigahia atau ombak laut biru. Nah, pola ini berbentuk seperti setengah lingkaran, kemudian dengan pengaplikasiannya atau pembuatannya yang berulang. Nah, ini melambangkan kedamaian dan ketenangan serta keberuntungan oleh kepercayaannya orang Jepang. Nah, selanjutnya ada asanoha atau motif daun rami. Nah, motif daun rami ini berbentuk seperti segi 6 namun membentuk motif daun rami. Nah, ini melambangkan pakaian ini melambangkan motif ini sebagai pertumbuhan dan kekuatan. Biasanya motif ini dipakai pada pakaian anak-anak supaya anak-anak itu yang memakai pakaian dengan motif tersebut itu agak tumbuh sehat dan kuat seperti itu. Nah, habis itu ada tempurung kura-kura atau kiko. Ini unik sekali karena menurut kepercayaan orang Jepang, motif kiko ini melambangkan umur panjang dan stabilitas seperti itu. Habis itu ada shipposunagi. Nah, ini hampir mirip ya sama yang seigeia. Namun shipposunagi ini itu lingkarannya full. Kalau tadi kan seigeia setengah lingkaran. Nah, kalau shipposunagi ini lingkarannya penuh, namun saling berkaitan. Nah, itu melambangkan kalau manusia itu mempunyai koneksi dengan manusia lain atau hubungan manusia itu terikat seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada nowaki atau angin padang rumput. Nah, pada pola motif ini itu menyerupai
uh, tiupan angin yang berefek pada rumput. Nah, ini melambangkan kekuatan alam dan pergerakan, seperti itu. Oke, selanjutnya cara pembuatan sulaman sasiko. Jadi cara pembuatan sulaman sasiko itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada pembuatan desain. Jadi kalian mau membuat desainnya itu seperti apa? Motifnya ingin motif modern atau tradisional atau seperti geometris atau bebas. Nah, itu kalian sesuaikan keinginan kalian. Nah, selanjutnya ada persiapan alat dan bahan. Dalam pembuatan sulaman sasiko ini alat dan bahannya itu sangat simpel ya. Yang pertama itu kain. Boleh kain katun navy atau kain denim. Biasanya itu kalau sasiko itu sering digunakan pada kain denim karena berkaitan dengan upcycle dari sejarahnya tadi yang menambal tersebut. Jadi sedangkan kain denim itu sering berkaitan dengan upcycle, maka dari itu sasiko itu cenderung berkaitan dengan kain denim. Nah, selanjutnya ada jarum sulam, ada benang putih, benang sulam, lalu penggaris, pensil kaca, dan gunting. Guntingnya bisa gunting cekers atau biasa. Selanjutnya ada pembuatan sketsa atau pola pada kain yang akan diberi sulaman sasiko. Nah, selanjutnya proses sasiko ini menggunakan tusuk jelujur atau running stitch dengan mengikuti garis pola yang sudah digambarkan tadi. Lalu usahakan jarak antara tusukan itu seragam atau panjang jahitannya atau spasinya itu sama. Selain itu boleh dikunci agar jahitan itu tidak gampang lepas dan tidak mudah tertarik, seperti itu. Berikut ada video tutorial pembuatan sulaman sasiko. If I tell a lie, 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 cross my heart and hope to die, I really hope that what you tell me is what you really wanna say. Cause you and I have had our issues, now I look back to better days. Cross my heart, hope to die. If I tell a lie, I would never lie to you if there's no reason why. Cross my heart, hope to die. If I tell a lie, I could never lie to you if there's no reason why. Cross my heart, hope to die. If I ever tell a lie. Cross my heart, hope to die. If I ever tell a lie. If I tell a lie, 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 lie. If I tell a lie, 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 lie. If I tell a lie, 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 lie. Cross my heart and hope to die. And hope to die. I guess I know that you're not honest, but I can't be as bad as you. Even though I may not be flawless, I'm not the one trying to be cool. Cross my heart, hope to die. If I tell a lie, I would never lie to you if there's no reason why. Cross my Oke, dari video tersebut menghasilkan hasil jadi seperti ini. Jadi yang Ibu tampilkan tadi merupakan praktekkan tadi merupakan salah satu sulaman sasiko yang berbentuk geometris atau sasiko moyezasi. Nah, selanjutnya adalah
Kesimpulan, jadi sulaman berwarna sasiko ini bukan hanya sekadar teknik hias semata, namun merupakan salah satu seni tradisional khas Jepang yang memiliki nilai sejarah, kemudian estetika, dan filosofi dari budaya Jepang. Namun, kita juga dapat memahami aspek teknis dalam pembuatan sulaman sasiko, lalu menganalisis makna simbolnya dari setiap motif yang digunakan. Seperti itu. Terima kasih. Jadi cukup dari pemaparan dari video pembelajaran yang telah Ibu buat kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.